Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milati Nifa, NIM 18231126, berasal dari kelas IPA 2018. Di sini saya akan menampilkan video mengajar lengkap 2. Materi yang akan saya jelaskan yaitu KD 3.8 kelas 7, yaitu menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Anda rapikan dulu meja dan kursinya. Jika ada sampah tolong dibuang ke tempat sampah ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan manfaat. Nah, tolong ketua kelas tolong dipimpin doa ya. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran Anda semua terlebih dahulu. Bagi namanya yang disebut, tolong acungkan tangan ya. Anissa, Budi, Hadir, Bu. Kori, Hadir, Bu. Dimas, Hadir, Bu. Tono. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Ada yang ingat minggu lalu kita mempelajari mengenai apa? Ada, Bu, mengenai ekosistem. Ya, benar ya. Minggu lalu kita mempelajari mengenai ekosistem. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran baru, yaitu mengenai hal-hal yang merusak ekosistem atau biasa disebut dengan pencemaran lingkungan. Nah, menurut Ananda, kenapa sekarang banyak sekali kampanye-kampanye untuk melestarikan lingkungan seperti reboisasi, membuang sampah pada tempatnya, menjaga sungai. Nah, itu kenapa? Nah, itu karena lingkungan sekitar itu sudah tercemar. Yaitu karena ekosistem atau lingkungan kita sudah tercemar sehingga kehidupan di dalamnya terganggu. Nah, sebelum kita masuk ke pencemaran lingkungan, Ibu mau tanya dulu, siapa tahu apa itu lingkungan? Saya, Bu. Ya, Diatri, silakan. Lingkungan adalah tempat tinggal kita, Bu. Ya, benar ya. Nah, pada dasarnya lingkungan itu merupakan sebuah kombinasi antara sebuah kondisi fisik dan segala sesuatu yang ada di sekitar kita seperti udara, air, tanah, manusia, serta perilaku dari manusia itu sendiri untuk menunjang kesejahteraan hidupnya. Nah, pada dasarnya lingkungan itu merupakan sebuah kombinasi antara sebuah kondisi fisik dan segala sesuatu yang ada di sekitar kita seperti udara, air, tanah, manusia, serta perilaku dari manusia itu sendiri untuk menunjang kesejahteraan hidupnya. Nah, pada materi sebelumnya yaitu klasifikasi makhluk hidup, komponen ekosistem itu terbagi dua. Ada yang tahu? Tahu, Bu, saya. Ya, Diatri silakan. Biotik, Bu. Satu lagi ada yang tahu? Saya, Bu, abiotik. Ya, benar ya. Nah, komponen abiotik itu merupakan komponen yang tak hidup seperti tanah, air, udara, dan lainnya. Nah, sedangkan komponen biotik adalah komponen yang hidup seperti tumbuhan, hewan, dan juga kita manusia. Setelah kita tahu apa itu pengertian dari lingkungan, sekarang coba Anda perhatikan di lingkungan sekitar Anda. Banyak sampah kan? Iya, Nah, Bu. itu tuh merupakan contoh dari pencemaran. Nah, siapa tahu apa itu pencemaran? Saya, Bu. Ya, Diatri silakan. Pencemaran adalah hal-hal yang merusak lingkungan. Nah, jawabannya bagus ya, Diatri. Pencemaran itu adalah segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam lingkungan akan berpengaruh negatif kepada lingkungan itu dan akan mengurangi fungsi dari lingkungan itu sendiri. Pencemaran itu biasanya akibat dari perilaku manusia. Suatu zat yang menyebabkan pencemaran itu disebut dengan polutan. Nah, berdasarkan sifatnya, pencemaran itu terbagi tiga, yaitu pencemaran fisik, biologis, dan kimiawi. Coba perhatikan papan tulis di depan. Nah, berdasarkan sifatnya, pencemaran itu terbagi tiga. Yang pertama yaitu pencemaran fisik, kimiawi, dan biologis. Nah, pencemaran fisik itu pencemaran yang berbentuk zat cair, padat, maupun gas. Nah, contoh dari pencemaran fisik adalah botol, plastik, dan styrofoam. Nah, sedangkan pencemaran kimia merupakan berbentuk zat kimia organik maupun anorganik.
contohnya yaitu limbah plastik, merkuri, zat radioaktif. Nah, pada pencemaran biologis yaitu masuknya makhluk hidup yang dapat memicu wabah penyakit. Contohnya itu bakteri E. coli. Nah, coba Anda perhatikan gambar di depan ini. Apa yang Anda lihat? Sungai yang kotor, Bu. Ya, ini merupakan salah satu contoh pencemaran air. Lalu apa itu pencemaran air? Saya Bu, Ya, silakan Diatri. sampah-sampah yang mencemari perairan. Ya, benar sekali ya. Nah, pencemaran air adalah suatu zat atau limbah yang berisikan zat kimia berbahaya yang merusak air, sungai, danau ataupun laut sehingga menurunkan kualitas air dari perairan tersebut. Nah, lalu apa saja sih penyebab dari pencemaran itu? Penyebab yang pertama yaitu tingginya kandungan nutrien sehingga menyebabkan eutrofikasi atau masalah pada lingkungan. Nah, yang kedua yaitu adanya pembuangan sampah organik yang berasal dari limbah rumah tangga. Air hasil cucian itu dapat mencemari air, mengurangi kadar oksigen dalam perairan sehingga merusak makhluk hidup yang ada di perairan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu limbah industri yang dibuang sembarangan. Nah, padahal limbah itu mengandung bahan kimia yang berbahaya seperti logam berat, minyak, limbah organik, dan lainnya. Yang keempat yaitu penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan bagi para nelayan. Nah, hal ini dapat juga mencemari perairan sekitarnya. Nah, lalu apa saja sih akibat yang ditimbulkan dari pencemaran air ini? Nah, akibatnya itu yang pertama ada banjir, erosi tanah, kelangkaan air bersih. Nah, bisa juga merupakan sumber penyakit jika kita meminum air yang tidak bersih. Bisa juga menimbulkan bencana seperti tanah longsor. Nah, lalu bisa juga merugikan nelayan karena ekosistem dari perairan tersebut sudah rusak. Nah, Ibu mau nanya ke Ananda sekalian, tadi pagi Ananda ke sekolah naik apa? Jalan kaki Bu, Naik angkot, Bu. Ya. pakai motor Bu. Nah, bagaimana udara di sekitar Ananda jika motor dan mobil itu berlalu lalang? Kotor Bu, Ya, Berdebu. mengapa? karena ada asap kendaraan. Nah, benar. Asap kendaraan itu merupakan contoh dari pencemaran udara. Lalu apa itu pencemaran udara? Nah, pencemaran udara itu adalah kondisi di mana berbagai substansi baik fisik, kimia ataupun biologis yang mencemari atmosfer kita. Nah, jika jumlahnya sudah banyak atau melebihi batas, maka akan merusak pernafasan makhluk hidup. Nah, tadi sudah disebutkan salah satu contoh dari pencemaran lingkungan adalah asap kendaraan. Ada yang bisa menyebutkan contoh lainnya? Asap pabrik Bu, Ya, benar. Ada yang lain? pembuangan sampah Bu. Ya, benar ya. Secara umum sumber pencemaran udara itu terbagi atas 3. Pencemaran yang diakibatkan oleh manusia, alam, dan lainnya. Yang pertama yaitu aktivitas manusia. Aktivitas manusia ini seperti asap kendaraan motor, asap pabrik yang tidak diolah terlebih dahulu. Nah, yang kedua yaitu fenomena secara alami seperti gunung meletus yang akan menimbulkan asap atau erupsi. Nah, kebakaran hutan juga salah satu penyebab dari pencemaran udara. Nah, penyebab yang ketiga yaitu penyebab lainnya. Contohnya seperti kebocoran tangki gas. Nah, lalu apa saja sih dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara ini? Nah, yang pertama yaitu dampak pada kesehatan kita. Nah, akibat dari udara yang tidak bersih itu, kita akan dapat berdampak buruk bagi kesehatan kita, terutama ISPA, yaitu infeksi saluran pernapasan akut. Nah, akibat dari penyakit ini bisa menyebabkan bronkitis, paru-paru basah, asma, dan penyakit serius lainnya. Selain pada manusia, pencemaran udara juga merusak tanaman. Nah, apa saja akibatnya? Nah, tanaman yang hidup pada udara yang sangat kotor akan menyebabkan mutasi gen, sehingga tanaman tersebut tidak tumbuh dengan semestinya, sehingga mengganggu kinerja dari fotosintesis tanaman tersebut. Nah, dampak selanjutnya yaitu terjadinya hujan asam. Lalu apa saja dampak yang ditimbulkan dari hujan asam ini? Dampak yang pertama yaitu
rusaknya kualitas air di permukaan bumi. Lalu dampak yang kedua yaitu merusak tanaman karena hujan yang ditimbulkan itu sangat asam. Hujan asam ini juga dapat melarutkan logam berat di dalam tanah, sehingga jika kita konsumsi air tersebut akan berbahaya bagi kita. Nah, selanjutnya itu dapat merusak bangunan, terutama yang terbuat dari besi, logam, dan aluminium. Nah, selanjutnya itu terjadinya efek rumah kaca. Nah, lalu apa yang ditimbulkan akibat efek rumah kaca ini? Nah, yang pertama yaitu meningkatnya suhu di permukaan bumi. Yang kedua, mencairnya es di kutub. Nah, yang ketiga yaitu adanya perubahan iklim secara global. Keempat, yaitu berubahnya siklus kehidupan flora dan fauna yang ada di ekosistem. Nah, lalu bagaimana sih cara kita untuk mengurangi atau meminimalisir dampak dari pencemaran udara tersebut? Nah, cara yang pertama yaitu dengan cara menanam pohon. Yang kedua, mengurangi pembakaran sampah. Yang ketiga, menggunakan kendaraan umum. Nah, cara yang keempat itu mengurangi konsumsi daging. Nah, mengapa demikian? Karena jika kita mengkonsumsi daging akan menghabiskan lebih banyak emisi gas rumah kaca. Nah, cara selanjutnya yaitu uji emisi kendaraan. Nah, jika kita punya kendaraan pribadi, lebih baik kita menguji emisi gas yang dihasilkan oleh kendaraan yang kita miliki ke bengkel-bengkel terdekat yang sudah memiliki alat uji tersebut. Nah, lalu kita masuk ke jenis pencemaran yang terakhir. Ada yang tahu? Tahu, Bu. Ya, silakan Diatri. Pencemaran tanah, Bu. Ya, benar ya. Nah, jenis pencemaran yang terakhir atau yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah ini adalah masuknya zat kimia atau zat lainnya yang disebut polutan masuknya ke dalam tanah, sehingga struktur dan kandungan dari tanah tersebut berubah atau berkurang. Nah, lalu apa saja sih penyebab dari pencemaran tanah ini? Ada 3 penyebab mengapa tanah itu dapat tercemar. Nah, yang pertama yaitu limbah domestik. Nah, limbah domestik ini berasal dari pemukiman penduduk, perdagangan atau limbah di pasar atau tempat wisata serta hotel. Nah, yang kedua yaitu limbah industri. Berasal dari sisa produksi industri tersebut, contohnya timbal, perak, arsen, boron, dan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu limbah pertanian. Nah, merupakan contohnya itu sisa pupuk sintetik dan sisa pestisida, sehingga merusak kesuburan tanah jika dipakai secara terus-menerus. Lalu apa saja dampak yang ditimbulkan dari pencemaran tanah tersebut? Nah, yang pertama yaitu rusaknya ekosistem. Nah, rusaknya ekosistem ini akan berdampak pada makhluk hidup yang tinggal di tanah tersebut seperti cacing. Nah, zat kimia yang ada di dalam tanah akan mematikan cacing. Nah, cacing ini akan memutuskan rantai makanan yang ada sebelumnya. Jadi, jika cacing mati, maka rantai makanan akan putus dan ayam juga yang di atasnya itu juga akan punah nantinya. Selanjutnya yaitu dampak pada pertanian. Nah, dampak pada pertanian ini bisa kita lihat pada penggunaan pestisida yang berlebihan. Nah, penggunaan pestisida yang berlebihan akan diserap oleh tanaman, sehingga tanaman itu banyak sekali mengandung zat kimia. Jika kita konsumsi, itu tidak bagus lagi karena dapat merusak ke tubuh kita. Lalu bagaimana cara kita mencegah atau meminimalisir dampak dari pencemaran tanah ini? Nah, cara yang pertama yaitu remediasi. Nah, remediasi ini terbagi atas 2, ex situ dan in situ. Nah, in situ ini dilakukan dengan cara membersihkan pencemaran yang ada di lingkungan tersebut. Nah, kalau ex situ menggali tanahnya sehingga tanah tersebut dipindahkan ke tempat yang lain. Nah, sampai di sini penjelasan Ibu. Apakah Ananda bisa memahami atau ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, Ani silahkan. Saya ingin bertanya, Bu. Bu, apa yang terjadi jika pencemaran lingkungan terjadi secara terus-menerus, Bu? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Nah, apa yang terjadi jika pencemaran ini terjadi secara terus-menerus? Nah, tentunya yang pertama yaitu kerusakan ekosistem. Nah, ekosistem kita tidak seimbang lagi. Nah, yang kedua yaitu menipisnya lapisan ozon yang menyebabkan kanker kulit. Nah, yang ketiga yaitu punahnya flora dan fauna karena tanah tidak lagi subur. Nah, bagaimana Ani?
apakah penjelasan Ibu tadi sudah dapat menjawab dari pertanyaan Ani? Baik Bu, bisa Bu. Terima kasih Bu. Ya. Nah, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Nah, Tidak, jika, Bu. jika tidak ada, mari kita simpulkan pembelajaran kita kali ini. Nah, pencemaran adalah setiap kegiatan atau segala sesuatu yang dimasukkannya ke dalam lingkungan, sehingga lingkungan tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya akibat ulah dari manusia. Nah, suatu zat yang menyebabkan terjadinya pencemaran itu disebut dengan polutan. Secara fisik, pencemaran itu terbagi 3, yaitu pencemaran secara fisik, kimia, dan biologis. Lalu jenis-jenis pencemaran itu juga terbagi 3, pencemaran pada tanah, air, dan udara. Nah, banyak sekali kan dampak negatif yang timbul akibat pencemaran air, tanah, udara tadi. Nah, salah satunya itu menipisnya lapisan ozon, rusaknya ekosistem, dan lainnya. Jadi sudah banyak cara untuk mencegah atau meminimalisir pencemaran yang sudah kita pelajari tadi. Nah, mari kita realisasikan pada kehidupan kita supaya pencemaran tidak terjadi lagi. Sampai di sini penjelasan Ibu. Apakah Anda semua bisa memahami apa yang Ibu jelaskan? Bisa, Bu. Nah, bagus. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, Ibu akan mengasih beberapa pertanyaan kepada Anda semua. Siapa yang tahu, tolong acukan tangan langsung ya. Ya, Bu. Yang bisa menjawab akan Ibu kasih nilai bonus. Pertanyaan pertama, pencemaran lingkungan adalah? Ya, Bu. Ya, Anissa? Masuknya zat-zat yang berbahaya ke dalam air, udara, dan tanah. Ya, benar ya. Soal yang kedua, suatu zat yang menyebabkan terjadinya pencemaran disebut? Bu. Ya, silakan. Polutan. Ya, benar. Soal yang ketiga, pencemaran yang diakibatkan oleh bakteri termasuk dalam pencemaran? Saya, Bu. Ya, Pencemaran biologi. ya benar ya. Nah, pencemaran yang diakibatkan oleh logam berat disebut dengan pencemaran? Pencemaran kimiawi. Benar ya. Nah, soal yang kelima, peristiwa masuknya zat atau komponen lainnya ke dalam perairan sehingga mutu air tersebut berkurang disebut? Saya, Bu. Ya, silakan. Pencemaran air. Ya, benar ya. Nah, soal yang keenam, tanaman yang dapat dijadikan sebagai indikator terjadinya pencemaran air adalah? Eceng gondok. Ya, benar. Nah, soal yang ketujuh, jenis limbah pertanian yang dapat mencemari lingkungan adalah? Pestisida. Ya. Nah, soal selanjutnya, sampah plastik dapat menyebabkan terjadinya pencemaran tanah karena? Saya, Bu. Ya, silakan. Karena tidak dapat diurai oleh tanah. Ya, benar. Efek rumah kaca terjadi karena? Tingginya kadar karbon dioksida. Ya, benar. Soal yang terakhir, reboisasi adalah? Saya, Bu. Ya, silakan. Penanaman pohon kembali. Ya, benar ya. Untuk tugas hari ini, silahkan kerjakan latihan halaman 70-72. Dan untuk minggu depannya, silahkan Anda baca terlebih dahulu mengenai perubahan iklim. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.